Indonesia is a beautiful place. Beautiful tourist attractions and destinations. Its amazing natural charm includes mountains, beaches, marine parks, waterfalls, and others. If you are interested in exploring Indonesia, you can arrange your holiday itinerary. Baiklah, yang pertama ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala bentuk kekayaan yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam mencakup berbagai unsur yang tersedia di bumi, baik yang berada di daratan, perairan maupun atmosfer. Keberadaan sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas manusia itu bergantung pada alam sebagai sumber kehidupan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia ini memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan seperti air, untuk minum dan sanitasi, tanah untuk pertanian, tumbuhan untuk bahan pangan dan obat-obatan, serta hasil tambang dan energi untuk mendukung pembangunan dan kegiatan industri. Selain itu, sumber daya alam juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Contohnya melalui sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Oleh karena itu, keberadaan SDA ini sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemajuan suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu kekayaan nasional yang sangat berharga. Indonesia memiliki berbagai jenis SDA, seperti hutan tropis, minyak bumi, gas alam, batu bara, hasil laut, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan tersebut harus dimanfaatkan secara bijaksana agar tetap dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Selain berperan dalam aspek ekonomi, sumber daya alam juga memiliki hubungan yang erat dengan kualitas kesehatan manusia. Lingkungan alam yang bersih yang terjaga akan menciptakan kondisi hidup yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Sebaliknya, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran air, udara, dan tanah yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa sumber daya alam ini merupakan fondasi penting bagi kehidupan manusia dan memiliki peran besar dalam menunjang kebutuhan hidup, pembangunan, serta kesehatan masyarakat. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber daya alam agar kita dapat memahami bentuk, karakteristik, serta pemanfaatannya dalam kehidupan manusia. Secara umum, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengelompokan ini penting untuk membantu manusia memahami bagaimana cara memanfaatkan sumber daya secara tepat, efisien, dan berkelanjutan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang dapat tersedia kembali melalui proses alam dalam waktu relatif lebih cepat. Contohnya adalah air, udara, dan juga tanah. Hutan dan tumbuhan, serta energi matahari, angin ini sangat ketat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari kebutuhan minum, pertanian, peternakan, hingga pembangkit energi ramah lingkungan. Namun, meskipun sudah dapat diperbarui, sumber daya ini tetap dapat mengalami kerusakan atau kelangkaan apabila digunakan secara berlebihan tanpa adanya upaya pelestarian. Misalnya penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berkurangnya kualitas udara. Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga jutaan tahun, untuk terbentuk secara alami. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, besi, nikel, dan berbagai jenis mineral lainnya. Sumber daya ini banyak digunakan dalam bidang industri, transportasi, teknologi, serta pembangunan infrastruktur. Karena jumlahnya terbatas, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana agar tidak cepat habis. Selain berdasarkan kemampuan untuk diperbarui, sumber daya alam
alam juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Sumber daya hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sementara itu, sumber daya non-hayati berasal dari unsur fisik alam. Dengan memahami berbagai jenis sumber daya alam, kita dapat mengetahui bahwa setiap sumber daya memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan dan menjaga kelestariannya secara bijaksana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sumber daya alam memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya alam di lingkungan sekitar. Air bersih, udara sehat, dan tanah yang subur dapat membantu manusia hidup lebih sehat. Sebaliknya, sumber daya alam yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Air bersih merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Air digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan menjaga kebersihan. Jika air tercemar, maka dapat menimbulkan penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan. Oleh karena itu, kebersihan sumber air harus dijaga dengan baik. Udara bersih juga sangat penting bagi kesehatan manusia. Udara yang bebas polusi membantu tubuh mendapatkan oksigen yang cukup sehingga organ tubuh dapat bekerja dengan baik. Sebaliknya, polusi udara dari asap kendaraan dan pabrik dapat menyebabkan gangguan pernapasan, seperti asma dan batuk. Selain itu, tanah yang subur menghasilkan bahan pangan yang bergizi, seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Makanan yang sehat sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Karena itu, manusia perlu menjaga kelestarian sumber daya alam agar tetap bermanfaat bagi kehidupan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa kesehatan manusia sangat bergantung pada kualitas sumber daya alam di sekitarnya. Pada bagian keempat, saya akan menjelaskan berbagai manfaat sumber daya alam yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kesehatan manusia. Sumber daya alam merupakan fondasi utama bagi kesejahteraan manusia yang mencakup aspek fisik maupun psikologis secara menyeluruh. Sebagai penyedia kebutuhan dasar, alam menghasilkan air bersih melalui siklus hidrologi alami yang sangat krusial untuk metabolisme tubuh dan pencegahan penyakit menular. Sejalan dengan itu, keberadaan hutan dan ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penyaring polutan udara yang memastikan sistem pernapasan dan peredaran darah manusia tetap optimal melalui pasokan oksigen murni hasil fotosintesis. Ketahanan pangan manusia juga sangat bergantung pada kualitas tanah yang subur, karena tanah yang kaya nutrisi akan menghasilkan bahan pangan nabati yang padat vitamin, mineral, dan antioksidan untuk memperkuat sistem imun. Selain sebagai sumber pangan, kekayaan hayati alam berperan sebagai apotik hidup melalui tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Tanaman ini mengandung senyawa aktif alami yang telah terbukti secara klinis memiliki sifat antiinflamasi serta menjadi bahan baku penting bagi industri farmasi modern dalam menciptakan obat-obatan yang lebih aman. Secara psikologis, interaksi dengan lingkungan yang asri memberikan efek restoratif yang signifikan terhadap kesehatan mental. Paparan terhadap pemandangan hijau dan udara segar dapat menurunkan kadar hormon kortisol sehingga mampu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki suasana hati. Lebih jauh lagi, keseimbangan ekosistem yang terjaga bertindak sebagai pelindung alami dari bencana serta pengendali populasi hewan pembawa penyakit. Sehingga menjaga alam pada hakikatnya adalah upaya langsung dalam memproteksi kesehatan manusia dari berbagai ancaman biologis maupun lingkungan. Dengan berbagai manfaat tersebut, dapat kita pahami bahwa sumber daya alam memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga kualitas hidup manusia. Selanjutnya, saya akan membahas dampak kerusakan sumber daya alam terhadap kesehatan serta upaya pelestariannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kerusakan dan upaya pelestarian sumber daya alam. Kerusakan sumber daya alam merupakan salah satu masalah besar yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan hutan memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia. Namun, apabila sumber daya alam tersebut rusak akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, maka berbagai masalah dapat muncul dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena pencemaran, eksploitasi berlebihan, penebangan hutan liar, pembuangan limbah sembarangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu dampak kerusakan sumber daya alam yang paling sering terjadi adalah pencemaran air.
Limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang ke sungai, danau, atau laut dapat menurunkan kualitas air bersih. Air yang tercemar mengandung zat berbahaya dan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, tifus, kolera, penyakit kulit, hingga keracunan. Padahal, air bersih merupakan kebutuhan utama manusia untuk minum, memasak, mandi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jika pencemaran air terus terjadi, masyarakat akan kesulitan memperoleh air bersih yang layak digunakan sehingga kesehatan masyarakat menjadi terancam. Dalam jangka panjang, polusi udara juga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan risiko penyakit serius. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak polusi udara karena kondisi daya tahan tubuh mereka lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Kerusakan hutan juga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Penebangan hutan secara liar menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga dapat memicu banjir dan tanah longsor. Selain itu, kerusakan hutan juga menyebabkan kekeringan dan mempercepat terjadinya perubahan iklim. Suhu bumi yang semakin meningkat akibat berkurangnya jumlah pohon dapat mengganggu keseimbangan alam dan kesehatan manusia. Kebakaran hutan yang sering terjadi juga menghasilkan asap tebal yang menyebar ke berbagai daerah dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Pencemaran tanah menjadi masalah lain yang tidak kalah berbahaya. Sampah plastik, limbah kimia, dan penggunaan pestisida secara berlebihan dapat merusak kesuburan tanah. Tanah yang tercemar akan mengaruhi kualitas tanaman dan hasil pertanian yang dikonsumsi manusia. Jika hasil pertanian mengandung zat berbahaya, maka kesehatan manusia juga terganggu. Oleh karena itu, menjaga kualitas tanah sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, diperlukan upaya pelestarian sumber daya alam secara bersama-sama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menghemat penggunaan air dan energi, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengelola sampah dengan baik melalui kegiatan memilah dan mendaur ulang sampah. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang limbah sembarangan. Pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan juga perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Pemerintah dapat membuat aturan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan, sedangkan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kerusakan lingkungan dapat dikurangi dan kualitas kesehatan masyarakat dapat tetap terjaga. Menjaga kelestarian sumber daya alam berarti menjaga kehidupan dan masa depan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Baiklah, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.